Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa Rapat Televisi. Setiap orang pasti memiliki masa depan, termasuk juga Gen Z, yang kini hidup di era digital, yang dimana mereka penuh dengan peluang, namun juga penuh dengan tantangan. Melalui perbincangan kali ini, kita akan membahas bersama-sama dengan tuntas di Kurma, Kuliah Ramadan. Pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan juga menarik nih, di mana temanya yaitu doa, usaha, dan tawakal cara Gen Z menyusun masa depan. Di era sekarang ini banyak sekali anak-anak yang mempunyai mimpi ke depannya, ingin sukses cepat dan juga ingin hasil yang instan. Namun di dalam agama Islam, kita memiliki urutan yang perlu dipahami. Yang pertama berdoa, berusaha, kemudian bertawakal. Saya Puspita Sabrina yang akan membantu pembincangan kita pada hari ini. Untuk membahas tema yang sangat menarik kali ini, kita sudah ditemani dengan Ustazah Syafrida Syafruddin SH. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana puasanya hari ini Ustazah? Aman. Aman ya, lancar ya. Alhamdulillah. Oke, Ustazah. Terima kasih sudah ada di program hari ini, dan kita mungkin langsung aja nih ngebahas tentang tema kita yang tadi. Iya. Oke. Nah, Ustazah, kita sebagai seorang Muslim itu kan diharuskan untuk berdoa, untuk selalu berdoa. Nah, bagaimana sih kedudukan doa di dalam Islam? Boleh nih dijawab, Ya. Ustazah. Baik, pemirsa Rafa TV yang dirahmati Allah, bagaimana kedudukan doa di dalam Islam? Doa itu penting sekali ya. Pertama, doa itu adalah ibadah. Ya. Doa adalah ibadah. Ya. Bahkan dalam sebuah hadisnya Rasulullah mengatakan doa itu adalah otaknya ibadah. Mukhul ibadah. Mukhul itu bisa dipahami sebagai otak atau bisa juga sebagai inti dari ibadah. Nah, jadi doa adalah inti dari ibadah. Itu satu. Doa adalah ibadah. Kita diserukan untuk berdoa, ya. Bahkan Allah tidak menyukai orang yang tidak berdoa. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, dalam keadaan kita berdoa itu harus dipastikan kita adalah orang yang taat. Ya. Artinya, ketika kita berdoa, seruan Allah berupa perintah itu kita laksanakan. Yang haram-haram kita tinggalkan. Dalam sebuah hadis juga Rasulullah menceritakan ada orang yang dia berdoa, ya, tapi pakaiannya dari haram. Kemudian yang dia makan itu haram. Maka bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya? Dari hadis ini berarti dalam keadaan berdoa itu kita adalah orang-orang yang taat, ya. Artinya kita terikat dengan syariatnya Allah, perintah dan larangan Allah. Kemudian yang ketiga, bahwa doa itu adalah ibadah, tidak berarti menggugurkan si manusia yang berdoa tadi untuk berikhtiar. Dia harus menempuh hukum atau kaidah kausalitas, ya. Kaidah kausalitas, misalkan mau sukses di pendidikan, ya dia menempuh pendidikan. Mungkin dia di rumah saja, dia harus menempuh kaidah kausalitasnya, yaitu belajarkah di sekolah, kuliahkah di perguruan tinggi, gitu ya. Nah, itu artinya keberadaan doa sebagai ibadah tidak menggugurkan hukum atau kaidah kausalitas yang harus ditempuh dari orang-orang yang berdoa. Nah, kemudian keempat, doa itu cara pengabulannya itu ada 3 bentuk, ya. Dari dalil dari Al-Quran dan hadis itu bisa kita simpulkan. Pertama, ada doa itu langsung dikabulkan, ya. Seperti yang kita minta, dikabulkan itu di dunia ini. Ada juga itu ditunda dulu, nanti di akhirat baru dikabulkan, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ada di doa itu dia sepertinya tidak dikabulkan, tapi sebenarnya dia dihindari dari bala atau bencana. Ketika doa yang dia minta tadi itu dikabulkan oleh Allah. Jadi doa yang dia minta itu tidak dikabulkan Allah, tapi Allah menghindari dia dari bencana. Nah, artis misalnya begini, kita minta kita punya mobil yang canggih misalkan gitu.
tapi nggak wujud itu. Kenapa? Karena mungkin ketika kita punya mobil, ya, kecelakaan misalkan gitu tuh, seperti itu. Jadi ini contoh bahwa doa itu semuanya pasti dikabulkan, tapi dalam bentuk yang tiga macam tadi. Dikabulkan di dunia, atau disimpan di akhirat untuk dikabulkan, atau dikabulkan dalam bentuk kita dihindari dari bahaya semisal doa yang kita pinta. Nah, ya. Nah, begitulah kedudukan doa di dalam Islam. Oh, Ya, berarti memang doa itu sangat penting ya. penting sekali ya. Selanjutnya nih, tadi kan kita sesuai dengan tema doa, usaha. Usaha dalam Islam itu kan disebut dengan ikhtiar. Ya. Nah, jadi dalam melakukan kegiatannya juga harus dibarengi dengan ikhtiar. Bagaimana bentuk ikhtiar yang tepat nih sebagai seorang muslim, apalagi sebagai seorang muslimah Gen Z. Nah, boleh. Iya. Baik. Nah, pemirsa Gen Z Rafa TV yang dirahmati Allah, ikhtiar seorang muslim ya harus ada pemikiran dasar yang harus dia pahami, dan itu sudah menjadi pemahaman dasar, ibaratnya menjadi bare minimum seorang muslim gitu ya. Karena Gen Z apapun namanya, mau Gen Z, Gen booming, Gen apa, kan dia seorang hamba Allah ya. Dan Gen Z ketika dia sudah balik, maka apapun yang dia lakukan, apapun ikhtiar yang dia tempuh akan dimintai pertanggungjawaban ya. Karena itu dalam melakukan ikhtiar itu kan amal. Kita mau menempuh satu jalan. Tetapi kita harus paham dulu dalam Islam, ikhtiar yang kita tempuh itu apa hukumnya gitu. Nah, kita tidak boleh istilah gen boomer wong Palembang asli dulu. Gen boomernya juga bilang terabas lab. Itu coba tanya nanti sama ibundamu, apa sih mak terabas lab? Artinya dia sembarangan saja dia gawikan. Dia harus pastikan pertama terkait hukum syara terhadap ikhtiar yang akan dia tempuh. Ya, artinya dia itu hukum asal perbuatan, karena ikhtiar itu kan perbuatan. Hukum asal perbuatan itu terikat dengan syariat. Ya, gitu. Jadi dia mau menempuh pendidikan yang sukses gitu ya. Misalkan Puspita kuliah di sini mau jadi misalkan orang yang sukses di bidang penyiaran gitu kan. Dia sudah tempuh ikhtiarnya ya. Kuliah di sini di UIN ya. Fakultas apa ini? Fakultas dakwah ya kan gitu. Nah, tapi ketika di dalam berikhtiar ada tantangan-tantangan untuk menempuh cara-cara yang tidak dihalalkan, misalkan ya. Jadi yang namanya dunia sekarang ini kan mengarah kepada sekulerisme yang sangat ekstrim. Artinya, walaupun kita berada di kampus yang memang berbasis agama, tetapi kan memang tidak juga jaminan bahwa kita tidak terdistrak ya oleh tawaran-tawaran keharaman yang ada. Misalkan lu bisa cepat dong, tapi main sogok-sogokan misalkan gitu ya kan. Nah, itu artinya pertama ketika berikhtiar kita harus paham ya hukum syara terkait ikhtiar yang akan kita tempuh. Kemudian jangan pernah tergoda untuk melakukan hal-hal yang haram ya. Yakin bahwa ketika kita menempuh cara yang benar, Allah akan menolong kita, ya kan? Itu harus punya keyakinan. Nah, kemudian tempuhlah kaidah asbabiyahnya tadi, kemudian atau hukum sunatullahnya itu ditempuh gitu kan. Ya belajar, ya banyak praktek gitu ya kan. Soal hasil kita serahkan kepada Allah, ya. Namun seorang muslim ketika berikhtiar, pertama niatnya kuat, yakin bahwa dia pada jalan yang benar gitu ya. Kemudian optimalkan, pahami apa target dia, tempuh cara-cara yang dibenarkan dalam syariat, jangan pernah tergoda pakai jalan halal haram hantam ya. Karena kita adalah Gen Z, juga ada seorang hamba Allah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Ini tetap dikontrol sama Allah, ya kan? Nah, soal hasil itu benar-benar kita ikhlas serahkan kepada Allah. Karena dalam hal ini kita harus memahami terkait keimanan kepada qada dan qadar, baik dan buruknya dari Allah. Salah satu turunannya adalah
meyakini hasil dari yang kita ikhtiarkan. Ya kan? Kita sudah berikhtiar tuh, ternyata hasilnya kan berbeda misalkan, ya kan? Nah, berarti ada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Berarti itu adalah qada, takdirnya Allah. Kita harus benar-benar berserah diri kepada Allah, kemudian ulangi lagi ikhtiarnya kan gitu, terus tempuh sambil penuh keyakinan. Jadi itu ketika kita mau berikhtiar bagi Gen Z yang dia adalah seorang muslim. Oke, jadi dari doa dan ikhtiar pun kita harus lurus sejalan dengan agama Islam, harus lurus sejalan niatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Benar kan ya? itulah misi hidup kita kan. Iya, oke. Nah, berikutnya nih, di tengah banyaknya target dan karir dan pendidikan juga yang ingin dicapai oleh seorang Gen Z, bagaimana cara menyeimbangkan antara perencanaan duniawi dan juga akhirat? Iya, oke. Nah, jadi sebenarnya bagi seorang muslim kan dunia ini adalah jembatan dia menuju akhirat, ya. Jadi dalam pandangan seorang muslim, dalam VOP-nya seorang muslim itu tidak boleh terpisah antara akhiratnya dengan dunianya. Dia harus menjadikan dunia ini sebagai jembatan menuju akhiratnya. Karena itu ketika POV ini ada pada Gen Z, dia mau malang melintang, dia tidak akan keluar dari track, ya kan? Tetapi kan untuk tahu keluar track yang benar itu kan harus belajar. Karena Islam itu sangat sistemik ya, aturan-aturan hukumnya. Karena itu kita harus luangkan waktu untuk memahami ini. Apalagi terkait perbuatan kita dan ikhtiar kita. Jadi tadi kan kaidahnya hukum asal perbuatan manusia itu terikat dengan syariat. Minimal dia harus paham kegiatan dia sehari-hari itu apa sih hukumnya gitu. Ikhtiar yang akan dia sumpu itu apa sih hukumnya? Di sini perlu belajar memahami Islam terkait paling tidak itu minimal ikhtiar yang akan dia tempuh, ya kan? Nah, ketika kemudian hasilnya tadi ternyata berbeda, gitu kan ya? Target banyak tuh, ya. Kemudian bagaimana menyusun ini, ya kan? Satu, sesuaikan dengan kemampuan kita. Kemudian, tapi bukan berarti kita tidak boleh bercita-cita tinggi. Ya. Kita fokus kepada tujuan kita tidak ke akhirat. Tujuan kita kan keridhaan Allah, ya kan? Apa gunanya kita menjadi seseorang yang hebat tapi kita tidak diridhoi oleh Allah? Itu bukan pencapaian. Itu justru adalah sebuah kegagalan dia sebagai seorang hamba Allah. Mungkin saja dia di mata manusia sukses, tetapi dia misalkan suksesnya itu menjadi wasilah untuk tersebarnya keburukan, atau dia menjadi wasilah untuk banyak Gen Z kemudian jauh dari agamanya, dia ikut berperan dong, gitu kan? Nah, di sini harus dipahami, karena itu kita dituntut untuk memahami. Jadi optimalkan ikhtiar kita, pahami target-target kita, tetapi sesuaikan dengan kemampuan kita, ya. Kemudian harus punya keyakinan yang tinggi bahwa ketika kita berada di jalannya dari Allah, Allah pasti menolong kita. Bagus sekali ya. Untuk berarti dari usaha, ikhtiar, kemudian bagaimana cara kita untuk mengatur masa depan tuh semuanya harus sejalan dengan hukum syariat Allah. Itu jadi ada pemahaman dasar, ada pemahaman dasar yang harus dimiliki seorang Gen Z, ya, sebelum dia melakukan apa-apa gitu. Oke. Nah, berikutnya yang mungkin terakhir nih, kita langsung menuju pertanyaan yang berikutnya. Nah, apalagi nih di kalangan Gen Z itu pastinya ada rasa insecure. Kadang tuh ada cita-cita atau harapan yang nggak sesuai dengan apa yang diinginkan. Gitu. Sudah berdoa, udah berusaha, sudah ikhtiar, sudah tawakal, tapi masih aja nggak dapat sesuai dengan diharapkan. Dan kemudian apa sih pesan-pesan untuk Gen Z sekarang juga, bagaimana bisa semua itu seimbang? Oke, mungkin itu yang pertanyaan terakhir kita. Baik, nah saya rangkum itu bagian dari, jadi kalau
Gen Z itu insecure ya, melihat keberhasilan orang lain. Kemudian dia juga sebenarnya merasa kok saya cuma segini aja lah gitu ya kan. Nah ini kan ada faktor penting. Apa itu? Ya keimanan. Apalagi keimanan terkait kode dan kodar tadi. Maka kita harus kenali mana wilayah yang itu kita akan dimintai pertanggungjawaban. Itulah ikhtiar. Selagi ikhtiar itu dituntun dengan syariat, ya, perintah dan larangan Allah. Kemudian mana yang itu adalah wilayahnya Allah dan itu kodok. Kalau kodok atau takdir, tugas seorang muslim itu hanya redo, ya, redo. Kemudian jangan merasa putus asa, terus lagi karena dia semangat dia bahwa Allah akan menolongnya, itulah yang akan mendorong dia melakukan ikhtiar lebih optimal. Dia evaluasi kembali, oh aku lemahnya di sini ya. Ya Allah, berdoa tuh ya kan. Ya Allah, bantu aku ya Allah untuk menutupi kelemahanku gitu kan. Tapi ikhtiarnya ditempuh. Sebagaimana Rasulullah di perang Badar. Di atas kertas Rasulullah tuh nggak menang. Jumlah pasukan kaum muslimin hanya sepertiga dari jumlah orang kafir Quraisy ya kan. Tetapi Rasulullah kan orang yang sangat dekat dengan Allah. Yakin dia pasti ditolong oleh Allah. Apakah Rasul duduk-duduk saja tidak menyiapkan pasukan? Tidak, Rasul menyiapkan pasukan. Ya kan, kemudian Rasul mengirim mata-mata untuk menyelidiki kekuatan kafir Quraisy. Nah, itu ikhtiar tuh Rasul, ya. Kemudian Rasul bertanya kepada para sahabat yang ahli perang, ya kan. Kemudian mereka menutup menguruk sumur-sumur Badar di padang Badar, ya. Kenapa? Itu sebagai wasilah, kemudian lemahlah musuh itu karena tidak punya pasokan air minum. Nah itu berarti Rasul itu ikhtiarnya maksimal. Tetapi setelah itu Rasul berada di tendanya berdoa kepada Allah sampai doanya yang terkenal, ya Allah, andai kau tidak menolong kami kaum muslimin, kau tak akan disembah lagi ya Allah, gitu ya. Doa perang Badar kan begitu. Sampai-sampai kemudian sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, separuh dari doamu itu sudah cukup gitu kan. Artinya ikhtiarnya maksimal, doanya enggak kaleng-kaleng gitu ya kan. Nah, ini yang harus diteladani Gen Z, bahwa ikhtiar, kemudian doa, kemudian tawakal itu adalah sesuatu yang benar-benar menjadi formulasi yang sangat. Kalau di adonan pempek, adonannya itu benar-benar harus sak gitu ya. Dia tidak cair, tidak kekurangan tepung. Nah, ini memang menuntut kita memahami Islam itu. Yang karena tadi kan bare minimum itu ya. Kalau bare minimum ini belum ada, maka inilah akhirnya jadilah Gen Z itu insecure, putus asa, gara-gara skripsinya ada halangan bunuh diri. Itu kan fakta sekarang ya. Karena itu bare minimum pemahaman ini harus dimiliki ya, agar kita benar-benar menjadi bisa mengaplikasikan antara doa, ikhtiar serta tawakal seperti Rasulullah lakukan dan para sahabat. Ya, saya kira itu Sabrina. Oke, baik. Wah, terima kasih kembali ya kepada Ustazah Syafrida yang sudah memberikan ilmu dan juga motivasinya hari ini tentang doa, ikhtiar, dan juga tawakal. Nah, pemirsa Rapat Televisi, masa depan bukan hanya tentang seberapa cepat kita sampai, akan tetapi beberapa kuat landasan yang kita jalani untuk prosesnya. Doa membuat kita terhubung dengan Allah, usaha membuat kita terus cepat bergerak, dan tawakal membuat kita tetap kuat meski hasil yang didapat belum sesuai dengan harapan. Tapi jangan lupa bahwasanya doa, usaha, dan tawakal itu harus disertai dengan jalan yang benar. Semoga kita menjadi generasi yang tidak hanya sukses di dunia, tapi juga sukses di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya Puspita Sabrina, pamit undur diri dan terus saksikan program Kurma Kuliah Ramadan hanya di YouTube Rapat TV Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.